Athanasius, biasa dipanggil Pipi, mempunyai kehidupan seks yang sangat liar. Kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak cewek aja. Kadang-kadang kalau memang saya lagi nafsu gitu, bencong pun jadi. Atau ada binatang pun jadi. Kadang-kadang saya nafsu gitu, jadi saya coba gitu, saya pengen tahu gitu. Saya juga kurang mengerti kenapa bisa begitu, tapi setiap kali saya melakukan hal itu, ya saya senang gitu. Sebuah kenikmatan yang sangat menjijikan terus dilakukan Pipi selama bertahun-tahun. Jadi saya merasa seperti orang yang udah nggak punya akal. Jadi apa aja saya lakukan itu. Memang saya merasa ada yang aneh gitu dalam diri saya. Sebenarnya saya ini normal enggak gitu. Kok saya nafsu dengan laki-laki gitu. Tapi kebiasaan itu sepertinya waktu itu saya nggak bisa hilangkan gitu. Setiap ada bencong yang suka godain saya itu saya malah hari ini bisa ngesek nih gitu saya. Akal sehatnya seakan sudah hilang. Pipi terus larut dalam dunianya. Perbuatan brutal pun ia lakukan demi menuntaskan nafsu birahinya. Kebiasaan saya main perempuan itu juga saya kasar juga memang. Tapi yang paling saya senang itu kalau saya udah mulai cekek gitu, ceweknya itu udah saya cekek gitu. Jadi saya rasanya seperti apa ya, saya main sama bencong pun saya akan melakukan hal yang sama. Begitupun dengan saya main sama binatang pun saya akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi saya cekek gitu. Kegilaan Pipi semakin menjadi-jadi. Bahkan sang pacar pun tidak luput dari keganasannya. Kalau saya gini, saya itu nggak mau sebenarnya ngelakuin seperti itu. Saya tahu itu salah, saya tahu itu dosa gitu ya kan. Tapi ya itu, kalau saya nggak mau saya dipukulin. Sayanya berontak, ya dianya gimana melucuti pakaian saya sambil sayanya dipukulin gitu. Saya ditendang dari jarak 1 meter, 2 meter, dia lari, dia loncat, nendang dada saya. Sampai saya pingsan pun itu saya ngalamin. Ya orang yang gimana sih, orang nggak bernyawa gimana sih, melayang begitu kan, mata udah kuning gitu, udah kunang-kunang gitu, penglihatan saya udah nggak jelas gitu kan, napas pun saya udah nggak ada gitu, udah gimana sih, udah susah gitu untuk napas. Setelah selesai sih kalau saya, perasaan saya ya kadang ada rasa menyesal, tapi kadang ya biasa aja gitu. Tapi kalau si pasangan saya ini ya paling cuma dia ngeliatin saya doang gitu kan, cuma ngeliat. Kadang-kadang dia nanya gitu, lu sayang gak sih sama gue? Saya gitu ya kan, berhubungan sama kamu mukulin saya separah apapun kamu mukulin saya nggak pernah mau nanya. Kali ini saya tanya, saya bilang kenapa? Dia bilang saya benci sama perempuan. Saya tanya lagi kenapa bisa benci sama perempuan? Dia menceritakan tentang kehidupan mamanya dulu. Dia kurang suka sama mamanya gitu, perilaku mamanya ke dia gitu. Jadi dia kena ke saya. Itu saya jadi sasaran dia karena dia nggak bisa bertindak seperti itu ke mamanya, jadi dia bertindak ke saya. Masa kecil saya termasuk masa kecil yang kurang menyenangkan, bahkan kalau dibilang memang tidak menyenangkan ya. Bapak saya udah meninggal dan ibu saya kerja di satu tempat ya, klub malam begitu. Jadi kehidupan saya itu nggak pernah mengenal yang namanya kasih. Ya nggak dapet kasih sayangnya. Hampir setiap hari saya itu dipukulin sama mama gitu. Jadi nggak pernah yang namanya disayang orang lain. Bahkan kalau saya minta makan pun saya bukan dikasih makan tapi dipukulin gitu. Karena mama kerja malam, dia merasa capek lah waktu pagi dia harus tidur. Tapi anaknya nangis minta makan, jadi dia merasa mungkin dia kurang bisa merawat saya gitu, jadi akhirnya saya dipukulin. Itu yang bikin saya benar-benar merasa sakit dengan mama gitu. Saya merasa kecewa benar. Saya bilang ini mama atau bukan. Kebencian dan dendam di masa lalu membuat Pipi menjadi sosok yang ganas. Bahkan setelah menikah, sang istri pun terus menjadi bulan-bulanannya. Saya mau diberkati sama dia kali aja gitu, saya pikirkan begitu. Dengan saya diberkati sama dia bisa berubah gitu. Dan ternyata hal itu tuh nggak terjadi gitu. Jadi itu dia sering mukul malah semakin parah sampai saya berdarah-darah gitu. Apapun yang ada di rumah dipecahin gitu kan, dilemparin ke saya gitu. Kata-kata kotor keluar gitu kan. Ya saya sih paling sakit saya daripada dipukul.
yang sakit itu perkataan. Kalau dia mau berhubungan intim sama saya nggak mau. Dia selalu berpikirannya seperti itu. Apa jangan-jangan kamu udah berhubungan intim sama orang lain? Begitu. Itu yang lebih sakit. Padahal saya orang rumahan. Seperti itu gitu yang membuat saya kadang pengen pergi gitu dari dia. Gitu. Sakit hati yang disimpannya selama bertahun-tahun akhirnya terlampiaskan ketika sang ibu berkunjung ke rumah Pipi. Waktu itu di rumah kontrakan, mama main ke rumah. Terus mama main ke rumah, hari itu tiba-tiba saya merasa benci sekali dengan mama itu. Akhirnya saya minum. Waktu itu saya minum, mabuk. Dalam keadaan mabuk itu saya udah ngangkat mama saya udah cekek kan. Saya bilang saya mau bunuh mama ini. Waktu itu bener-bener udah benci bener gitu. Kayaknya pikiran saya, kalau mama ini nggak mati saya nggak senang. Ini harus mati orang. Jadi keinginan saya itu bener-bener pengen bunuh gitu. Bunuh. Itu bener-bener saya pengen bunuh waktu itu. Orang seperti ini nggak bisa didiemin gitu, nggak bisa dibiarkan terus gitu. Karena menurut saya orang seperti ini akan menyakiti orang-orang lain terus. Saya sendiri nggak bisa membayangkan seperti apa bencinya itu, saya nggak bisa membayangkan. Tapi yang jelas dalam hati saya itu ada satu hal yang benar-benar membuat saya pengen bunuh itu mama saya. Jadi waktu itu saya udah cekek gitu. Mama saya juga udah udah takut gitu kan. Dia ada rasa takut mungkin karena melihat saya mungkin udah hilap atau bagaimana gitu. Istri saya langsung, udah jangan. Akhirnya saya berhenti, saya diam, saya duduk. Waktu itu saya nangis. Kenapa saya begini gitu. Di tengah amarahnya yang sedang memuncak, tiba-tiba sebuah suara mengejutkannya. Tapi ya Tuhan bilang, ampuni mama. Waktu itu saya berat benar untuk ngampuni mama itu. Sempat terpikir gitu dalam pikiran saya bahwa ngampunin mama itu satu hal yang bodoh lah buat saya. Setelah dia banyak melakukan hal-hal yang buruk buat saya gitu kan. Kenapa saya harus ampuni dia gitu. Pipi tetap mengeraskan hatinya. Ia tidak mau mengampuni sang ibu. Namun kebencian itu tidak membuatnya puas. Jadi satu kali pada saat saya mabuk itu saya pernah berpikir, hidup ini mau ngapain lagi ya? Kok kayaknya hidup ini benar-benar saya merasa nggak punya arti gitu. Saya merasa bahwa hidup saya ya udah cuma begini aja gitu, nggak punya tujuan gitu. Saya memang merasa hampa lah, hidup itu seperti orang bodoh lah. Istri saya bilang begini, Pi, memang lu mau hidup lu begitu terus? Mau hidup lu nggak jelas? Perkataan istrinya seakan menghujam relung hatinya yang terdalam. Pipi pun tersadar akan hidupnya selama ini. Beberapa hari setelah omongan itu, saya mulai ada di pikiran saya, Tuhan, saya pengen mau bertobat gitu. Saya bilang, saya pengen berubah gitu, hidup saya tuh gak begini lagi. Pipi akhirnya berjanji kepada Tuhan, kalau ia diberikan anak laki-laki, ia akan bertobat. Apakah kerinduan itu akan terwujud? Saya bilang, Tuhan itu baik. Tahun 2006 istri saya melahirkan anak laki-laki. Saya nangis waktu saya bilang, kau baik. Disitulah saya mulai percaya bahwa Tuhan itu ada. Waktu itu seperti ada bisikan dalam hati saya. Tuhan bilang, inilah anak perjanjian itu. Teringat akan janjinya itu, Pipi memutuskan untuk membenahi dirinya lewat bantuan seorang teman. Saya waktu teman saya bilang, ayo kita ke gereja, itu saya merasa ada sukacita yang benar-benar gimana gitu. Wah, ini dia jalannya. Waktu itu saya berpikir, wah ini dia jalannya. Saya berpikir kapan lagi waktunya saya mempunyai kesempatan untuk mengenal Tuhan, untuk dekat sama Tuhan. Waktu itu saya bilang, kalau saya punya anak laki-laki, saya pengen anak saya mengenal Tuhan. Itu berarti pun saya harus bertobat, karena saya nggak mungkin mengenalkan Tuhan ke anak saya kalau saya sendiri nggak bertobat. Lewat sebuah proses selama setahun, Pipi akhirnya memutuskan bertobat melalui sebuah seminar. Keputusan yang sangat sulit pun harus diambilnya. Setelah acara itu, saya dihadapi sama mama. Saya ketemu mama di rumah. Di situ saya diminta untuk ampuni mama saya. Akhirnya saya bilang, udah saya ampuni mama saya. Saya waktu itu nangis, saya bilang, mama saya mau ampuni mama. Waktu itu mama juga minta ampun juga sama saya. Maafin mama ya, kalau dulu mama nggak peduli sama kamu. Kebencian yang disimpannya selama bertahun-tahun telah sirna. Hubungan Pipi dengan ibunya pun dipulihkan. Bahkan semua kebiasaan liar yang pernah ia jalani akhirnya ditinggalkan. Sekarang Pipi hidup bahagia bersama keluarganya. Semenjak
ya dia bertobat, dia berubah, dia mengenal Tuhan. Mungkin ya Tuhan juga kasih hikmat pengertian sama dia, ya kan, memberikan hati yang lemah lembut sama dia sehingga dia semakin mengasihi kami gitu. Saya sebagai istrinya, dia mamanya juga, terus anaknya juga, dia udah perilakunya udah lain lah gitu. Dan sampai hari ini hubungan saya dengan mama saya itu benar-benar, kalau menurut saya bilang ya luar biasa baik lah. Itu benar-benar saya merasa ada hubungan antara ibu dengan anak, itu saya benar merasa. Sampai hari ini saya merasa bahwa ya mama itu memang sayang, benar-benar sayang sama saya. Sekarang kan kita bisa jadi teman. Bisa, dia juga bisa bercanda sama saya juga bisa bercanda sama dia gitu. Saya merasakan benar kasih Tuhan itu bahwa Tuhan itu peduli sama saya gitu. Yesus itu peduli dan Yesus itu hidup. Jadi dia itu bagi saya sekarang itu Tuhan yang benar-benar luar biasa lah itu. Bahkan sampai sekarang saya bilang Tuhan itu udah nggak ada lagi kecuali Yesus.